Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Togi Sinaga kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang hari ini kami awali dari informasi dari laga Liga 1 antara tuan rumah Persita Tangerang melawan Persib Bandung diwarnai keributan antara supporter. Pertandingan sempat dihentikan sementara karena supporter melempar suar ke dalam lapangan. Kelompok supporter Persita Tangerang dan Persib terlibat bentrok saat laga kedua tim berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Banten pada Jumat sore. Mereka saling kejar dan lempar botol air mineral di tribun selatan. Para supporter juga menyalakan suar dan petasan hingga melemparkannya ke dalam lapangan. Dampaknya lapangan tertutup asap putih tebal dan dinilai mengganggu jalannya pertandingan, sehingga wasit sempat hentikan laga 10 menit. Laga sendiri berakhir sama kuat 2-2, di mana gol Persib Bandung dicetak gol bunuh diri Ryuji Utomo dan Tyrone Delpino. Sedangkan gol Persita dicetak Eber Besa melalui tendangan penalti dan Ryuji Utomo. Pertandingan selanjutnya, Persib Bandung akan bermain kandang melawan Persis Solo, sekaligus upacara penyerahan piala sebagai juara Liga 1 tahun 2024-2025 pada tanggal 24 Mei 2025 mendatang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, ratusan preman hingga oknum anggota ormas yang beraksi di wilayah Jakarta Utara ditangkap dalam operasi Berantas Jaya 2025. Salah satu kasus yang jadi sorotan adalah praktik parkir liar di kawasan apartemen Pademangan, di mana para pelaku bisa meraih omset 90 juta rupiah per bulannya. Aparat Polres Metro Jakarta Utara merazia sejumlah preman dan oknum ormas yang beraksi di wilayah hukum Jakarta Utara dalam operasi Berantas Jaya 2025. Polisi juga terlibat kejar-kejaran dengan sejumlah preman yang memalak atau memeras supir truk yang melintas di kawasan Jalan R.E. Marta Dinata. Usai diamankan, para pelaku digiring ke Polres Metro Jakarta Utara untuk ditindak lebih lanjut dan dilakukan pengembangan. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi mengungkapkan, dari operasi Berantas Jaya sejak 9 Mei hingga 16 Mei 2025, sedikitnya 299 pelaku premanisme ditangkap. Salah satu kasus menonjol yakni praktik parkir liar di kawasan apartemen di Pademangan yang melibatkan oknum ormas. Para pelaku memungut uang parkir secara tidak resmi dengan total pendapatan mencapai 90 juta rupiah per bulan. Dalam kasus ini, 19 anggota ormas diamankan. Di sana, ya, para pelaku ini menyediakan fasilitas parkir. Di antaranya kurang lebih sebanyak 300 unit kendaraan. Kemudian masing-masing kendaraan ini
dipatok, ditarget, atau diminta untuk membayar parkir itu bervariasi. Ada yang 300.000 per bulan dan juga ada yang 600.000 rupiah per bulan. Sehingga kami taksir atau kami duga bahwa para kelompok ini bisa mendapatkan omset parkir sebanyak 90 juta rupiah per bulan. Pihak Polres Metro Jakarta Utara mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika menemukan aksi premanisme yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan atau dunia usaha. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kita beralih ke Sulawesi Selatan. Pemirsa, pria beristri di Makassar ditangkap usai berulang kali mencabuli 2 adik tirinya yang masih di bawah umur. Modus bejat pelaku dengan mengajak jalan hingga berakhir di penginapan. Inilah pelaku pencabulan berusia 25 tahun bernama Rias, tak berkutik saat ditangkap tim Jatanras Polrestabes Makassar di kediamannya. Penangkapan usai pelaku diadu oleh ayah tirinya akan aksi bejatnya yang terbongkar mencabuli berulang kali 2 adik tiri perempuannya yang masih di bawah umur berinisial FN 15 tahun dan AY 13 tahun dan telah berlangsung sejak bulan Februari 2025. Dorongan nafsu yang tidak terbendung dengan saudara tirinya ini, usai pelaku ditinggal berdua di dalam rumah oleh orang tuanya yang keluar untuk berbelanja. Iming-imingnya seperti apa, Pak? Dibujuk rayu akan dibelikan sesuatu barang dan dibawa juga pergi liburan atau bertamasya. Yang kau lakukan di Wisma? Maksudnya sebarang Berhubungan badan, layaknya kayak suami istri. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 81 dan 82 tentang tindak pidana persetubuhan anak dan pencabulan anak dengan ancaman 5 hingga 15 tahun penjara. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menyelidiki grup Facebook Fantasi Sedarah yang tengah geger dan membuat masyarakat geram. Grup dengan ribuan anggota itu ini berisi percakapan menyimpang tentang ketertarikan seksual terhadap anak dan keluarga kandung. Polda Metro Jaya tengah menyelidiki grup Facebook bernama Fantasi Sedarah yang viral di media sosial. Grup ini berisi percakapan menyimpang tentang ketertarikan seksual terhadap anak atau keluarga kandung. Grup diduga memiliki ribuan anggota dan disebut telah eksis selama bertahun-tahun. Publik pun geram dan mendesak polisi serta Kementerian Komdigi untuk menelusuri keberadaan grup ini. Publik menuntut seluruh anggota grup ditindak tegas. Tadi kami juga sudah koordinasi dengan Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. Dan kalau rekan juga lihat di Instagram punya Kominfo juga, dan ada jawaban dari Humas Mabes Polri di situ. Jadi sudah pasti Direktorat Cyber Polda Metro Jaya akan menyelidiki dan mendalami tentang akun Facebook tersebut. Ya, sekali lagi akan menyelidiki dan mendalami segala sesuatu yang ada di akun Facebook tersebut. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital telah memblokir 6 grup di Facebook berisi konten asusila yang membahas hubungan sedarah atau insest. Komdigi juga langsung berkoordinasi dengan platform Meta sebagai induk Facebook untuk melakukan pemblokiran. Warga juga diimbau agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di media sosial dan langsung melapor bila menemukan konten-konten menyimpang. Tim Liputan iNews melaporkan.
Demikian kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews Wenda Nura yang berada di Polda Metro Jaya. Selamat siang, Wenda. Ini apakah ada informasi atau perkembangan terbaru dalam kasus ini? Silakan. Ya, selamat siang Togi dan juga pemirsa. Penyelidikan terkait kasus grup Fantasi Sedarah yang baru-baru ini diblokir oleh Komdigi di Polda Metro Jaya masih terus dilakukan. Dan kalau kami boleh menceritakan sebelumnya, di grup Fantasi Sedarah ini ramai sekali di media sosial ataupun di media manapun yang menyebarkan konten-konten dewasa dan juga menuliskan narasi-narasi fantasi dengan keluarga sedarah mereka. Bahkan di antaranya ada yang di bawah umur yang merupakan anak kandung mereka, dan tentu ini menuai kecaman dari masyarakat luas dan menuai reaksi negatif tentunya karena konten tersebut dinilai merusak ataupun menghalangi hak anak dan tentunya juga tidak sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku di Indonesia. Dan saat ini pihak Polda Metro Jaya masih terus melakukan penelusuran mengenai siapa saja dan apa saja yang dilakukan oleh pengelola grup tersebut. Dan tentunya pihak Polda Metro Jaya juga bekerja sama dengan pihak tim cyber Komdigi dan juga Meta yang merupakan induk dari perusahaan Facebook tersebut untuk memblokir grup tersebut dan juga mencari rekam jejak digital dari admin ataupun juga dari seluruh anggota dari grup tersebut. Dan Polda Metro Jaya, dari pihak Humas Polda Metro Jaya menghimbau untuk masyarakat luas tentunya untuk tidak menyebarluaskan ulang konten dari grup tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan ataupun pelanggaran hukum ITE dan juga pelanggaran pornografi anak. Dan juga dari pihak Polda Metro Jaya pun menghimbau untuk masyarakat luas jika menemukan kasus serupa silakan untuk langsung melapor kepada baik melalui kanal website resmi ataupun ke unit cybercrime terdekat. Dan hingga saat ini memang belum ada tersangka yang ditetapkan, namun proses penyelidikan ataupun penyidikan ini masih terus dilakukan. Dan mari kita nantikan apa saja tindakan lanjutnya baik dari pihak Polda Metro Jaya ataupun dari Komdigi, dan semoga kasus ini bisa segera selesai dan tidak ada oknum-oknum lainnya yang melakukan hal seperti ini. Dan tentunya ini sangat meresahkan warga dan tentunya menyalahi hak dan hak asasi manusia dan juga hak anak tentunya. Sementara demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke Anda, Togi. Baik, terima kasih Wenda Nur atas informasinya melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, baru-baru ini publik dihebohkan dengan berita kakak beradik yang membuang bayi hasil hubungan sedarah di Medan, Sumatera Utara. Bayi dikirimkan melalui kurir ojek online ke sebuah masjid. Bang, ini bawanya dari mana, Bang? Bilal, kan ada galon minyak. Warga Jalan Ampera 3, Kecamatan Medan Timur, Medan, Sumatera Utara geger usai mendapati sebuah tas berisi jasad bayi dari seorang pengemudi ojek online Kamis pekan lalu. Pengemudi ojol ini mengaku mendapat pesanan mengantarkan paket dari seorang perempuan ke sebuah masjid. Curiga dengan bobot tas yang cukup berat, pengemudi ojol membuka tas dan ternyata tas berisi jasad bayi. Polisi lalu meringkus perempuan berinisial NH dan pria berinisial R di sebuah rumah kos di Jalan Selebes, Medan. Keduanya merupakan kakak beradik sekaligus orang tua bayi. Kedua pelaku mengaku membuang bayi yang baru dilahirkan karena malu memiliki anak hasil hubungan sedarah. Sudah mengamankan 2 orang yang memesan Gojek untuk mengirim paket yang berisi seorang bayi. Dan keduanya ada di belakang saya, satu perempuan atas nama NH dan yang satu laki-laki atas nama R. Dan 2 orang ini adalah hubungan abang adik, kakak adik, satu keluarga. Pasangan bejat ini kemudian ditahan polisi dan terancam hukuman berat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ade Palapa Harahap, iNews melaporkan. Dan bisa saat ini kita telah terhubung dengan pemerhati perempuan dan anak, Ibu Erlinda. Selamat siang, Bu Erlinda.
Bisa dengar suara saya, Bu Erlinda? Mungkin bisa dinyalakan. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi menjelang selamat siang, pagi, Mas menjelang siang. Sogi. Gimana kabarnya Bu Erlinda? Baik? Alhamdulillah Pak baik, tapi apa ya, udah berapa hari ini kesel aja ya. Kok ada berita yang kayak gitu dan sepertinya masif di negara kita ini. Iya. Dan yang paling utama itu, Mas Sogi mohon maaf ini jadinya langsung to the point ya. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Apakah hanya seperti pemadam kebakaran atau seperti apa ya? Kenapa? Karena menurut kami sebagai orang-orang yang sudah terjun puluhan tahun di dunia anak dan keluarga, hal yang seperti ini sangat bahaya buat negara. Kenapa? Karena dampak sosial bukan hanya dampak kesehatan secara jasmani psikologi, tapi dampak sosialnya, Mas. Kenapa dampak sosialnya? Di catatan saya itu yang pertama adalah merusak struktur dan fungsi keluarga, ya kan? Kenapa? Karena yang pertama adalah hilangnya rasa aman. Hilangnya rasa aman dalam keluarga, hancurnya otoritas moral dan keluarga, ya kan? Belum lagi yang kedua, meningkatkan stigma dan diskriminasi. Bagaimana korban akan rentan, korban menjadi dalam siklus yang menjadi korban lagi dan korban lagi. Belum lagi stigma dari masyarakat seperti tadi yang sudah ditayangkan oleh iNews ya, kakak beradik ini. Belum yang paling utama apalagi, merusak tatanan nilai sosial masyarakat kita. Bagaimana sosial budaya kita itu akhirnya terampas ya kan. Dan yang paling utama lagi apa? Beban sosial ekonomi kita, Mas. Negara kita akan terbebani dengan apa? Tingginya angka ketergantungan sosial. Karena mereka ini orang-orang yang tidak akan bisa punya produktivitas, tidak punya ada inovasi ya, dan sebagainya macamnya. Karena mereka harus direhabilitasi oleh kita, baik itu secara jasmani, psikologi, dan sebagainya. Karena mereka rentan terhadap ekonomi dan sosial ya. Belum lagi negara harus menyediakan layanan hukum, psikologis medis, rehabilitasi yang jangka panjang, yang kita sendiri juga tantangannya adalah psikolog kita di Indonesia ini jumlahnya sangat minim. Belum lagi apa? Potensi reproduksi siklus kekerasan. Karena mereka akan selalu melakukan yang demikian. Jika tidak dilakukan rehabilitasi secara tuntas, ya khususnya psikologi mereka, mereka ini akan menjadi pelaku. Begitu Mas Sogi. Belum lagi dampak kesehatan fisik secara nasional nantinya. Ya, Bu Erlinda, mungkin demikian Mas Sogi. Baik, Bu Erlinda mungkin bisa diketahui juga atau enggak mungkin apa sih penyebab terjadinya keterkaitan antara mungkin keluarga? Apakah dikarenakan mungkin setelah nonton video porno mungkin? Apa menjadi penyebabnya? Iya, pemicu utama Mas, pemicu utama paling utama ya, kalau video porno ataupun hal-hal yang buruk yang kita tonton ya, itu adalah men-trigger. Penyebab utama adalah mindset setiap manusia. Jika mereka tidak diasah, tidak dikuatkan secara mohon maaf ya, saya ngomong apa adanya, moralitas, etika dan agama terutama, mereka tidak akan pernah mengetahui bahwa itu apakah benar salah, itu apakah melanggar pidana, itu apakah melanggar moral, tidak ada. Jadi perilaku mereka itu dalam tanda kutip, karena pada dasarnya di dalam seorang manusia itu kan ada perilaku yang agak-agak mirip dengan hewan ya kan. Nah, itu di-trigger oleh tontonan-tontonan yang pada akhirnya mereka melakukan. Apalagi mereka sudah kerusakan di sini, di sel frontal cortex akibat dopamin yang ada hormon yang namanya dopamin yang selalu di-trigger untuk ada, karena dopamin ini sangat buruk dibanding kebalikannya dengan endorfin. Kalau endorfin kan rasa bahagia dan sebagainya. Kalau dopamin memang membahagiakan, menyenangkan, namun adiksi yang buruk. Nah, ini yang mengakibatkan mereka tidak mempunyai kekuatan karakter mental yang positif, yang pada akhirnya pada saat mereka di-trigger dengan minuman keras, apalagi pornografi, disinilah mereka rusak ya, dalam arti kata, karena disfungsi sosial, disfungsi keluarga sudah tidak ada, mereka juga tidak punya pola pikir yang positif, pola asuhnya juga buruk, mereka masuk dalam hal demikian. Tapi pertanyaan saya tuh Mas adalah,
kenapa komunitas itu sebegitu besarnya? Karena kalau dalam teori 3.200 itu wajib dikalikan 6 kalinya. Itu yang ada di komunitas, benar nggak Mas Ogi? Pertanyaannya, jangan-jangan yang mereka tidak masuk dalam komunitas itu berkeliaran hari ini ada di lingkungan kita. Iya kan? Nah, ini bagaimana kerusakan moral. Tapi tadi yang sudah saya sampaikan banyak dampaknya. Nah, artinya hari ini ada wajib kita apresiasi. Saya pribadi sangat mengapresiasi, pasti teman-teman semua apresiasi ya, kerja kerasnya Komdigi. Namun kami meminta dengan segala hormat bersama sahabat-sahabat kami di Mabes Polri, khususnya Siber ya, yang ada di Polda-Polda juga, ayo bekerja sama dengan Komdigi. Komunitas ini jika memang ada nanti bisa dikenakan pasal, tegakkan hukum supaya apa? Diberikan efek jerah. Karena ini merusak tatanan, merusak yang tadi sudah disampaikan, dan korbannya ini adalah saya miris, innalillahi begitu ya. Ya Allah, ada anak kecil di bawah usia 10 tahun, di bawah 5 tahun, mereka mendapatkan, ini kan masuk dalam ranah hukum kekerasan seksual. Artinya bagaimana instrumen Undang-Undang Perlindungan Anak, instrumen Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ayo bersama dengan Komdigi, Mabes Polri, teman-teman Kementerian PPA, KPAI, semua elemen masyarakat ya, filantropi. Yuk kita betul-betul perangi ini, dan ini adalah masalah nasional, bukan masalah domestik. Baik, Bu Erlinda, mungkin bisa dibilang tadi mungkin ada faktor mungkin nonton video porno. Apakah ini juga terkait dengan mungkin dari kekurangan edukasi dari orang tua? Mengakibatkan mungkin mereka tidak tahu bahwa itu salah atau benar. Betul sekali Mas. Yang tadi sudah saya sedikit sampaikan bahwa pola asuh yang tidak memahami bagaimana tumbuh kembang anak ya, belum lagi misalnya diperkuat dengan moral-moral pilar agama, pilar sosial, itu pola asuh yang tidak diberikan, ya inilah jadinya ya komunitas-komunitas itu. Artinya belum lagi pola asuh yang tidak memberikan pendidikan seksual secara dini. Karena kita kan sampai hari ini masih tabu ya Mas Ogi, bener nggak? Setuju. Ya kan? Nah, ketabuan inilah yang membuat permisif kita seolah-olah pembiaran. Padahal pada saat si misalnya ya, na'udzubillah min dzalik, si kakak kandung atau om ya melakukan hubungan itu yang tidak selazimnya, harusnya kan kita tidak membiarkan. Ya kan? Dan sedari kecil kami sudah sampaikan, tolong dan tolong, yuk hari ini harus segera edukasi secara nasional melalui apa? Kurikulum. Saya masih ingat ya, ibunda saya Prof. Koni, mantan rektor UNJ, saya ingat sekali bagaimana di tahun 98-2000 itu beliau mengatakan, ayo lakukan pencegahan agar anak-anak kita tidak masuk dalam pornografi. Pelajaran sexual education ya Bu ya? Edukasi seksual. Iya Mas, karena pada saat anak ya baru mau mengetahui ya, misalnya usia 2 tahun, ABCD, kita udah sampaikan, D, K ya kan, ini kamu sebagai laki-laki, kamu sebagai perempuan, organ vital kamu, misalnya perempuan, ini kita sebutkan secara biologis, ini payudara ini nanti berkembang bla bla bla, misalnya gitu, tidak boleh dipegang. Nah, kalau untuk kami kan kami bersama Kak Seto dan teman-teman ya, kamu sudah membuat lagunya, ya sudah sambil dinyanyikan, mana yang boleh, mana yang tidak ya kan. Nah, buat remaja juga kita sampaikan, kalian sampai masuk misalnya pada perbuatan seksual yang dalam tanda kutip ya kan, ini loh potensi dampak buruknya, misalnya penyakit kelamin ya kan, misalnya nanti kehamilan yang tidak diinginkan, atau nanti ini bahaya kalau misalnya teman-teman tahu kalian akan terstigma. Itu Mas yang harus kita lakukan secara berjenjang, berkelanjutan, dan tersistematis untuk setiap usia, karena setiap usia berbeda cara menerima apa yang disampaikan orang dewasa ya. Artinya pedagogi, andragoginya harus kita berikan. Nah, tapi kita karena lemah pada keluarga, pola asuh keluarga kita ini sangat lemah, harus segera diambil alih pemerintah pusat dan pemerintah daerah sampai ke pemerintah desa. Kenapa? Karena ini adalah
bom waktu Ya. untuk kita semua. Berarti bisa dibilang ini kita harus ada edukasi dini ya, Bu Erlinda ya? Betul sekali, Mas. Edukasi tentang tadi yang sudah saya sampaikan Ya. ya, batasan hubungan. Baik, Bu Erlinda, tentang- yang terakhir Bu Erlinda, harapan dari Bu Erlinda agar tidak terlagi kasus-kasus ini di Indonesia. Iya, harapannya kami memberikan beberapa masukan kepada pemerintah ya. Tadi tentang bagaimana edukasi seksual secara usia berjenjang, berkelanjutan itu segera dimasukkan, diintegrasikan dalam kurikulum yang ada ya, bisa masuk nanti dalam kurikulum apapun. Nanti di Kementerian Agama maupun Kemendikbud itu nanti seperti apa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya, bagaimana strategi penanganannya, bagaimana strategi penegakan hukum, kami mohon dengan sangat, termasuk juga kami minta dukungan dari teman-teman media, bagaimana kita mengkampanyekan ini, bahaya yang luar biasanya, termasuk juga bagaimana strategi daerah ya kan, program deteksi dini, program deteksi dini dan pengawasan sosialnya, belum lagi rehabilitasi perlindungan korban, serta kami berharap kerjasama dengan elemen masyarakat seperti misalnya peran lembaga swadaya masyarakat, peran tokoh agama dan adat, dan partisipasi keluarga dan masyarakat. Dan hari ini kita harus mengajak adik-adik kita yang Gen Z maupun Gen Alpha ini untuk yuk kita sama-sama speak up, kita menjadi orang-orang yang bisa siap melindungi. Terima kasih iNews sudah betul-betul mau membahas hal tersebut. Kami sangat-sangat berterima kasih dan apresiasi, Mas Ogi. Baik, terima kasih Bu Erlinda selaku pemerhati perempuan dan anak atas waktunya dan atas insight-nya. Terima kasih.